bersama saya dan Hai. Perang Dunia II telah berakhir dengan kekalahan Jerman. Kini, walau Jerman telah kalah, sekutu dihadapkan pada masalah baru. Bagaimana cara membangun kembali Jerman pasca perang? Bagaimana membersihkan Jerman dari pengaruh ideologi radikal Nazi dan bagaimana menghukum jutaan mereka yang telah melakukan kejahatan perang? Itu tentu saja bukan hal mudah, mengingat pasca perang, total ada 8,5 juta anggota partai Nazi, 18 jutaan tentara, dan puluhan juta dari organisasi yang terkait dengan Nazi. Jika di total, ada sekitar 45 juta warga Jerman yang terkait dengan Nazi. Itu berarti 70% total penduduk Jerman pada saat itu. Dan kalau denazifikasi tak segera dilakukan, bisa-bisa Nazi kembali bangkit dan memulai perang baru di masa depan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya sekutu melakukan denazifikasi? Oke, pertama, mari kita definisikan dulu apa itu denazifikasi. Denazifikasi adalah upaya sekutu untuk menghapus Nazisme dari publik, politik, dan budaya Jerman, serta upaya untuk mengadili para anggota dan pemimpin Nazi dan mereka yang melakukan kejahatan perang. Sekutu mesti melakukan denazifikasi untuk menegakkan hukum dan keadilan serta mencegah bangkitnya kembali radikal Nazi. Dan tanpa menunggu lama, langsung setelah Jerman Merah, aliansi melakukan denazifikasi dan dengan sangat mudah melenyapkan Nazisme dari publik, mulai dari menghancurkan partai dengan ideologi Nazi, simbol Nazi, mengganti nama jalan, menghapus hukum Nazi, membakar buku yang terkait dengan Nazi, melarang jutaan Nazi untuk bekerja di sektor publik, dan menghukum mati sebagian pejabat top Nazi di pengadilan Nuremberg, pengadilan Auschwitz, dan pengadilan lainnya. Tetapi sayangnya mereka gagal dan pada dasarnya hampir mustahil melakukan denazifikasi 45 juta warga Jerman satu persatu karena membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar dan berbagai rintangan lainnya. Untuk mengatasi rintangan tersebut, aliansi pun melakukan konsolidasi pada tahun 1946 untuk membuat denazifikasi lebih efektif dan efisien serta solid. Mereka kemudian menyepakati klasifikasi Nazi ke dalam 5 grup. Grup pertama, Major Offenders. Grup kedua, Offenders. Grup ketiga, Lesser Offenders. Grup keempat, Followers. Dan grup kelima, Exonerated Person. Namun, walau konsolidasi telah dilakukan, tetap saja ada perbedaan implementasi denazifikasi antar sekutu. Para sekutu kerap lebih fokus pada kepentingan nasionalnya sendiri dan mayoritas Nazi diklasifikasikan ke grup 4 atau grup 5 dengan hukuman kecil atau bahkan tanpa hukuman sama sekali. Di wilayah okupasi Amerika Serikat contohnya, denazifikasi dilakukan secara ekstensif dalam skala luas. Amerika bahkan sukses melakukan political cleansing di Jerman dan melarang jutaan Nazi untuk bekerja di sektor publik dan pemerintahan. AS bahkan membagikan kuesioner untuk diisi oleh warga Jerman terkait peran mereka selama Nazi berkuasa. Namun, jutaan kuesioner gagal diproses karena kekurangan sumber daya. Amerika juga membagikan kuesioner kedua atau Meldebogen yang disupervisi SDM Jerman. Berbeda dengan kuesioner sebelumnya, Meldebogen membolehkan orang lain memberikan saksi atau pernyataan kalau kita terlibat dalam Nazi atau tidak dibuktikan melalui sertifikat. Sayangnya, sertifikat tersebut diperdagangkan di pasar gelap dan menjadi lelucon serta mendapati julutan Persilschen karena ia membersihkan sebagian Nazi yang melakukan kejahatan perang. Inkompetensi dan korupsi juga mewarnai program ini. Di satu sisi, Amerika juga sadar kalau tidak mungkin mendenazifikasi puluhan juta warga Jerman karena bertentangan dengan upaya pembangunan kembali Jerman. Kalau puluhan juta Nazi atau yang terkait dengannya dilarang bekerja di pemerintahan, administrasi, industri, dan manual labor, maka ekonomi Jerman bisa macet dan akan membawa pada krisis ekonomi yang lebih parah, kelaparan, dan kekacauan sipil. Di lain sisi, Amerika juga membawa kepentingan nasionalnya sendiri. Amerika membawa banyak sekali ilmuwan top Nazi favorit Hitler ke Amerika untuk bekerja di proyek teknologi AS tanpa melewati hukuman apapun. Perlahan, denazifikasi ditinggalkan Amerika Serikat. Di wilayah okupasi Prancis dan Inggris, denazifikasi dilakukan dalam skala yang lebih kecil. Prancis lebih fokus pada kesalahan individual dan malah membawa kepentingan nasional untuk melemahkan musuh bebuyutannya, Jerman. Sementara Inggris, mereka sangat lunak dalam hal denazifikasi. Inggris lebih fokus melakukan rekonstruksi ekonomi Jerman yang porak-poranda pasca perang ketimbang melakukan denazifikasi besar-besaran seperti aliansi lainnya. Sementara di wilayah okupasi Soviet, denazifikasi dilakukan dengan pendekatan campuran Prancis, Inggris, dan Amerika. Walau denazifikasi Soviet tidak seintens Amerika, tetapi cara mereka cukup praktis dan sangat brutal. Soviet bahkan membuat kamp ilegal yang menampung puluhan ribu Nazi.
Namun, Soviet kerap membawa kepentingan nasional mereka sendiri dan lebih fokus untuk kepentingan politik ketimbang denazifikasi itu sendiri. Perpolitikan dunia pun berubah. Kini, perang dingin kian memanas. Soviet dan Amerika Serikat sibuk menyebar ideologinya sendiri dan berhenti melakukan denazifikasi pada 1950-an. Mereka menyerahkannya kepada pemerintahan Jerman Barat dan Timur. Jerman Barat kemudian menerbitkan Immunity Law pada tahun 1949 yang membebaskan Nazi dengan hukuman di bawah 6 bulan. Pada 1950 dan 1951, Jerman membolehkan kembali Nazi Grup 3 dan 4 yang dulunya dilarang bekerja untuk bekerja kembali di pemerintahan dan sektor publik lainnya. Hal itu menandakan berakhirnya denazifikasi Jerman. Setelah itu, denazifikasi Jerman dilakukan dalam skala sangat-sangat kecil. Lalu pertanyaannya, apakah denazifikasi gagal dilakukan? Iya dan tidak. Walau aliansi berhasil menghapus simbol Nazisme dari publik dan membawa jutaan Nazi ke pengadilan, namun itu terbilang sangat kecil dan bahkan jutaan mereka diberikan amnesti. Ditambah ada ratusan hingga ribuan petinggi Nazi yang melakukan kejahatan perang dan tak pernah diadili sama sekali. Serta yang lebih buruk, mereka masih mendapatkan pekerjaan top. Program denazifikasi juga tak sepenuhnya mengubah persepsi orang Jerman terhadap Hitler dan Nazi pada masanya. Mayoritas orang pada periode 1945 hingga 1949 menyatakan kalau Nazi itu bagus namun dieksekusi secara buruk. Pada 1952, 37% orang Jerman menyatakan bahwa Jerman lebih baik tanpa Yahudi di teritorinya. Walau sebagian pelaku kejahatan perang telah dibawa ke pengadilan dan political cleansing sukses dilakukan, tetapi itu tidak cukup untuk mendenazifikasi hati dan pikiran orang Jerman. Sekarang, Jerman mengakui dan meminta maaf atas kesalahan masa lalu yang kelam dan kini menjadi negara industri maju yang makmur dengan masyarakat yang toleran. Gagal atau suksesnya proses denazifikasi telah menjadi debat sepanjang waktu karena kompleksnya masalah dan rintangan yang ada pada masanya. Okay, thank you guys for watching. See you later.